Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Shalom. Saya mau siapa lagi? Shalom. Shalom. Bersyukur kepada Tuhan jika hari ini kita boleh bersama-sama kembali beribadah kepada Tuhan. 7 Februari 2021 di Gereja Baptis Antioquia Medan. Mari saat ini kita mau mempersiapkan hati kita untuk boleh datang ke hadirat Tuhan. Amin. Saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita mau bersorak-sorai bagi nama Tuhan. Kita katakan, tinggi namamu dipuji. Mari saat ini kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Menaikkan setiap penyembahan kita di hadapan Tuhan. Bawaku ke gunung kudus-Mu, di tempat kediaman-Mu. Biar kemuliaan melingkupi hidupku dan jiwa.
doa pembukaan. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, Tuhan yang kami sembah di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami hidup. Kami bersyukur Tuhan pada siang hari ini, di mana Tuhan kami rindu akan pertolongan Tuhan. Kami menyerahkan hidup kami hanya kepada Tuhan. Tuhan yang baik, begitu Tuhan permohonan kami pada saat ini. Begitu banyak Tuhan permohonan-permohonan kami. Dan juga Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan yang sedang melakukan ibadah, dimanapun mereka Tuhan, yang ada di gereja-Mu, begitu juga Tuhan yang ada di rumah Tuhan. Tuhan selalu memberkati semua ibadah Tuhan. Bahwa semua Tuhan benar-benar anak-Mu Tuhan mengandalkan Engkau di dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Ajari kami Tuhan untuk selalu patuh kepada Engkau. Ajari kami Tuhan untuk selalu patuh di dalam firman-Mu Tuhan. Firman-Mu itu Tuhan adalah jalan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Yesus. Sudah memberkati kami Tuhan, berikan kesehatan Tuhan. Selama Tuhan COVID Tuhan. Kami bersyukur Tuhan bahwa anak-anak-Mu Tuhan tidak ada yang kena penyakit Tuhan, itu karena kebaikan-Mu bagi kami ya Tuhan. Kami sangat bersyukur Tuhan yang baik. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Yesus. Kami serahkan seluruh umat-Mu Tuhan dan seluruh hamba-hamba-Mu Tuhan, pelayan-pelayan-Mu Tuhan, pendeta-pendeta Tuhan. Kami juga serahkan Tuhan ibadah kami ini Tuhan. Tuhan yang baik, kami juga Tuhan menyerahkan Tuhan anak-anak-Mu yang sedang membawa MC Tuhan, tim musik Tuhan, dan juga Tuhan terutama Tuhan yang membawa Tuhan firman-Mu Tuhan. Tuhan yang baik, kami mohon pada saat ini berkati Bapak Catur yang sedang memberikan dan menyampaikan firman pada saat ini. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Yesus. Tuhanlah yang selalu memberkati kami. Ibadah kami ini Tuhan dari awal sampai selesainya. Terima kasih Bapak yang baik. Inilah doa dan permohonan kami yang kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kami dipermuliakan dari sekarang dan selamanya. Amin. Firman Tuhan pada hari ini diambil dari Esra. Kores mengizinkan orang-orang buangan pulang ke negerinya. Yang tertulis dalam pasal 1 ayat 1 sampai 8. Pada tahun pertama zaman Kores, raja negeri Persia, Tuhan menggerakkan hati Kores, raja Persia itu, untuk menggenapkan firman yang diucapkan oleh Yeremia, sehingga disiarkan di seluruh kerajaan Kores secara lisan dan tulisan. Pengumuman ini, beginilah perintah Kores, raja Persia. Segala kerajaan yang di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan.
Allah semesta langit. Ia menugaskan aku untuk mendirikan rumah baginya di Yerusalem yang terletak di Yehuda. Siapa di antara kamu, termasuk umatnya, Allahnya menyertainya, biarlah ia berangkat pulang ke Yerusalem yang terletak di Yehuda dan mendirikan rumah Tuhan, Allah Israel, yakni Allah yang diam di Yerusalem. Dan setiap orang yang tertinggal, dimanapun ia ada sebagai pendatang, harus disokong oleh penduduk setempat dengan perak dan emas, harta benda dan ternak, di samping persembahan sukarela bagi rumah Allah yang ada di Yerusalem. Maka berkemaslah kepada kepala kaum keluarga orang Yehuda dan orang Benyamin, serta para imam dan orang-orang Lewi, yakni setiap orang yang hatinya digerakkan Allah untuk berangkat pulang dan mendirikan rumah Tuhan yang ada di Yerusalem. Dan segala orang yang di sekeliling mereka membantu mereka dengan barang-barang perak, dengan emas, harta benda dan ternak, dan dengan pemberian yang indah-indah selain dari segala sesuatu yang dipersembahkan dengan sukarela. Pula Raja Kores menyuruh mengeluarkan perlengkapan rumah Tuhan yang telah diangkut Nebukadnezar dari Yerusalem dan yang ditaruhnya di dalam kuil Allahnya. Kores, Raja Persia itu menyuruh mengeluarkan semuanya itu di bawah pengawasan Mitredat, bendahara raja, yang menghitung seluruhnya bagi Sesbajar, pembesar di Yehuda. Amin. Shalom. Selamat hari Minggu. Hari ini hamba Tuhan Bapak Gembala Mokja Pak Catur akan memberkati kita dengan khotbah hari ini. Mulai dari awal perintisan gereja Baptis Antioquia Medan, Bapak Mokja Catur dan keluarganya melayani gereja kita bersama Pendeta Yohanes. Sampai sekarang beliau selalu setia di hadapan Tuhan dan melayani anggotanya Mokjang bersinar dengan kasih Yesus. Saya yakin dan percaya melalui firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Catur pada hari ini, Tuhan akan memulihkan dan menyehatkan hidup kita dan hati kita. Mari kita menyambut hamba Tuhan Bapak Mokja Catur dengan tepuk tangan yang mulia. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami sungguh mengucap syukur oleh karena kemurahan dan anugerah-Mu pada kami. Kami dapat menikmati pembentukan Tuhan di tengah pandemi pada saat ini. Kami merasakan campur tangan Allah, bahwa Allah menyertai kami, Allah memimpin kami, untuk kami dapat bertahan, bahkan bergantung bersandar kepada Tuhan di tengah-tengah situasi yang sulit pada saat ini. Kami memuji Tuhan karena Tuhan menggandeng tangan kami. Kami memuji Tuhan karena Tuhan terus peduli kepada kami di tengah-tengah keterbatasan kami, di tengah-tengah kekurangan kami, di tengah-tengah kesulitan kami pada saat ini. Kami diberikan kesempatan untuk terus bersandar kepada Tuhan. Kami diberikan kesempatan untuk mencari wajah Tuhan. Kami diberi kesempatan untuk menemukan kehendak Tuhan. Dan biarlah kekuatan yang dari Allah terus memimpin dan memenuhi kami, hikmat yang dari Allah menolong kami untuk kami dapat tetap bergandengan tangan satu dengan yang lain, bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Kami percaya bahwa Allah berkenan, Allah memimpin, Allah menyertai,
dan Allah dipermuliakan di dalam dan melalui kehidupan kami ketika kami mengandalkan Tuhan. Terpuji termulia namamu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Sekali lagi shalom. Ya, senang sekali pada saat ini kita diberikan kesempatan untuk bersekutu di tengah-tengah keterbatasan kita. Kalau dulu kita melihat di gereja kita penuh, dan pada saat ini gereja kita hanya harus diisi dengan hanya oleh sejumlah orang. Namun kita juga tetap mengucap syukur, karena di mana kita berdiri, di mana kita duduk, di situ sebenarnya ada kuasa Allah. Di situ juga sebenarnya Allah berada bersama dengan kita. Dari bacaan yang tadi sudah kita dengar, dari pembacaan firman Tuhan oleh Bapak Gembala Mokjang, Bapak Simamora, dijelaskan di situ Kores mengizinkan orang pembuangan untuk kembali ke Yerusalem. Apakah benar ini Kores yang mengizinkan? Apakah benar bahwa ini adalah kedaulatan Kores untuk mengizinkan bangsa Israel? Ketika saya membaca kembali, ini bukan karena Kores, ini karena Tuhan memakai Raja Kores. Dan kalau kita baca di dalam kitab Esra ini, di situ dijelaskan bagaimana sebelumnya 70 tahun mereka sudah ada di dalam pembuangan. Dan bagaimana Allah menggenapi nubuatan Nabi Yeremia yang disampaikan pada saat itu. Dan Tuhan menggenapkan nubuatan itu. Tuhan menggenapi firman yang telah dinyatakannya. Mengapa bangsa Israel harus mengalami pembuangan? Bukankah ini umat pilihan? Bukankah ini bangsa yang sudah ditetapkan oleh Allah? Mengapa bangsa yang ditetapkan oleh Allah harus dibuang? Mengapa bangsa yang dikasihi oleh Allah dibuang? Penyebabnya adalah ya karena bangsa yang dipilih ini adalah bangsa yang tegar tengkuk. Karena ketegar tengkukannya, bangsa ini lebih memilih mengikuti keinginannya sendiri, mengabaikan penyembahan dan ketaatan kepada Allah yang benar. Sudah berulang kali Tuhan mengingatkan dan menegur orang-orang pilihannya, baik melalui para nabi ataupun raja yang bergaul akrab dengan Tuhan. Namun sering mereka menolak. Pada saat tertentu mereka berbalik sebentar untuk taat, lalu kembali lagi mengabaikan perintah, bahkan memberontak kepada Tuhan. Mereka tertarik kepada ilah-ilah bangsa-bangsa di sekeliling mereka, yang setiap saat mereka bisa lihat dewa-dewa yang berupa patung ini. Mereka bisa raba, dan di hadapan dewa-dewa ini mereka bisa sujud untuk ikut menyembahnya, bahkan memberikan sesajian. Dan pada saat tertentu mereka, bangsa pilihan ini juga membuat patung yang dianggap merepresentasikan pemikiran mereka. Inilah Allah yang menolong mereka. Inilah Tuhan yang sanggup memimpin dan menyertai mereka. Mereka tidak menyadari bahwa situasi demikian justru semakin membuat mereka menjauh dari Tuhan. Mereka semakin tidak mengenal Tuhan. Mereka tidak tahu kehendak Tuhan, dan mereka mulai melupakan janji-janji Tuhan. Kalau kita melihat bagaimana raja-raja bangsa Israel, keturunan raja saling berebut dan mengambil kekuasaan untuk memimpin kerajaan. Segala usaha dilakukan, sekalipun harus mengorbankan dan membunuh saudara atau bahkan anaknya sendiri. Mereka menyerahkan anaknya sebagai korban
bakaran. Mereka terus menyakiti hati Tuhan dan mengabaikan Tuhan. Sampai akhirnya Israel dan Yehuda runtuh dan dijajah oleh bangsa lain. Sekalipun demikian, mereka tetap menegar tengkukkan dirinya di hadapan Tuhan. Tidak mau berbalik kepada Tuhan. Mereka lebih taat kepada kerajaan-kerajaan yang berkuasa pada saat itu. Mereka lebih mau mengikuti dewa-dewa bangsa-bangsa di sekeliling mereka. Mereka semakin jauh dari Tuhan. Mereka tidak sanggup mencari Tuhan, bahkan mustahil untuk mencari Tuhan. Namun karena kasih Tuhan yang begitu besar dan sempurna, Tuhan berkenan memberikan anugerahnya untuk menarik anak-anaknya kembali kepada Tuhan, kembali menjadi keluarga Tuhan, keluarga di mana Tuhan memimpin bangsa pilihan. Bagaimana Tuhan akan memulihkan keluarganya, bagaimana Tuhan mengarahkan bangsa pilihan untuk tetap fokus pada tujuan Tuhan, menyertai bangsa pilihan menghadapi berbagai pergumulan dalam rangka pembentukan untuk memenuhi hati bangsa pilihan dengan puji-pujian, syukur, penyembahan, dan pengagungan yang hanya ditujukan kepada Tuhan. Setelah 70 tahun dalam penjajahan dari berbagai bangsa, dari sekian generasi pemerintahan bangsa-bangsa, mulai dari kerajaan Babel, kerajaan Media, sampai Persia, dari Raja Nebukadnezar, Belshazzar, Darius, sampai Raja Kores, Israel, Yehuda harus menjalani pembuangan oleh Tuhan karena ketidaktaatan dan ketegar-tengkukan mereka. Sebagai bangsa jajahan, mereka harus mengikuti setiap aturan dari bangsa penguasa. Kehilangan hak penuh atas tanah, kehilangan kebebasan untuk pengambilan keputusan sebagai bangsa pilihan, kebebasan untuk beribadah di bait suci, dan lain-lain. Bangsa pilihan saat itu sudah tidak mungkin lagi merasakan kemerdekaan. Mustahil dapat melepaskan diri dari kekangan penjajahan. Hanya oleh kasih karunia Tuhanlah kemudian menunjuk Kores mendirikan rumah Tuhan seperti yang tertulis dalam Esra 1 ayat 2. Demikian. Beginilah perintah Kores, Raja Persia. Segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Allah semesta langit. Ia menugaskan aku untuk mendirikan rumah baginya di Yerusalem yang terletak di Yehuda. Tuhan menggenapi firman-Nya yang dinubuatkan oleh Nabi Yeremia sebagaimana tertulis dalam 2 Tawarik 36 ayat 21. Dengan demikian genaplah firman Tuhan yang diucapkan oleh Yeremia, sampai tanah itu pulih dari akibat dilalaikannya tahun-tahun sabatnya, karena tanah itu tandus selama menjalani sabat, hingga genaplah 70 tahun. Raja Kores ditugaskan oleh Tuhan untuk mendirikan rumah Tuhan di Yerusalem, di tanah Yehuda. Raja ini memerintah untuk mengembalikan orang-orang buangan, termasuk orang Yahudi, kembali ke tanah air mereka masing-masing, serta mengizinkan bangsa Yahudi membangun kembali bait suci di Yerusalem. Perintah itu ditulis antara lain dalam dokumen yang disebut dengan Silinder Kores yang ditulis pada tahun 539 sebelum Masehi, dan saat ini dokumen ini juga tersimpan di British Museum, London. Pertanyaannya, mengapa Kores yang dipilih? Bukankah ada keturunan Raja Israel yang masih hidup atau memimpin suku-suku yang ada pada saat itu? Mengapa bukan
orang pilihan Allah. Jika bukan karena prakarsa Tuhan, tidak mungkin rumah Tuhan akan dibangun kembali. Jika yang mengambil prakarsa dan memimpin adalah keturunan raja atau salah satu pemimpin suku Israel yang masih ada pada saat itu, mereka pasti akan dituduh melakukan pemberontakan kepada penguasa yang sah. Mereka akan mengalami penganiayaan, penolakan, bahkan ancaman hukuman. Tidak ada yang berani bergabung, dan itu tidak mungkin. Ini mustahil. Mustahil orang buangan atau jajahan yang jumlahnya tidak terlalu banyak kembali membangun rumah Tuhan. Hanya Tuhan yang dapat melakukannya. Tuhan berdaulat untuk memilih Raja Kores yang belum mengenal Tuhan, orang Israel, dengan benar, dan Tuhan menjamah Raja Kores untuk memahami siapakah pencipta yang sebenarnya. Tuhan memilih Kores yang tidak mengenal Tuhan untuk mengerti dan memahami siapa Tuhan yang sejati, siapa pencipta yang sebenarnya, siapa yang mengizinkan dia untuk mendapatkan kedudukan sebagai penguasa atas seluruh kerajaan di bumi, siapakah sesungguhnya Allah semesta langit. Oleh karena kasih anugerah Tuhan, Raja Kores dapat mengenal Tuhan dan mengakui Tuhan sebagai Allah semesta langit. Oleh anugerah Tuhan, Raja Kores mendapatkan kehormatan dan mandat untuk mendirikan rumah Tuhan. Untuk melaksanakan mandatnya, Raja Kores memberikan perintah secara resmi kepada semua umat Tuhan yang tersebar di seluruh Persia kembali ke Yerusalem untuk bersama-sama mendirikan rumah Tuhan. Perintah untuk memberikan dukungan kepada umat Tuhan yang akan kembali ke Yerusalem diserukan, sehingga orang-orang yang mampu di setiap kota memberikan sokongan dengan sukarela bagi setiap umat pilihan yang kembali ke Yerusalem. Di tengah-tengah pembuangan, Tuhan memanggil kembali semua umat pilihan untuk pulang dan membangun kembali rumah Tuhan. Inilah gerakan yang masif yang terjadi pada masa itu. Dimulai dari Tuhan yang menggerakkan satu orang yang belum mengenal Tuhan dengan semua yang dimilikinya, menggerakkan umat yang dibuang kembali kepada Tuhan. Gerakan untuk kembali membangun rumah di mana Tuhan berkenan hadir, menetap di dalamnya. Rumah di mana penyembahan dan pujian syukur dinaikkan. Rumah di mana kasih sejati dinyatakan. Homecoming movement. Gerakan untuk membangun rumah Tuhan di dalam pribadi, keluarga, gereja, dan bangsa kita. Homecoming movement. Jadi gerakan untuk kembali kepada home. Home ini apa? Home ini adalah rumah di mana Allah bertata di dalamnya. Home ini bukan hanya sekedar gedung, bangunan, rumah yang megah, yang di dalamnya berisi barang-barang mewah. Home ini bukan hanya sekedar bangunan yang kokoh, yang luas, yang di dalamnya berisi barang-barang berkilauan. Bukan itu. Karena pada zaman Salomo membangun gedung yang megah, membangun rumah Allah yang megah, membangun rumah Allah bahkan dilapisi emas di situ. Orang-orang kagum ketika melihat bangunan yang dibangun oleh Salomo. Bahkan di dalamnya ada cawan-cawan emas, ada bagian-bagian yang digunakan untuk upacara penyembahan dibuat dari emas. Orang takjub ketika datang ke rumah itu. Apakah itu yang disebut sebagai home? Karena terbukti kemudian bagaimana rumah yang megah, isinya yang mewah, dirusak. Tuhan tidak peduli lagi, dijarah oleh orang-orang Babel.
disalahgunakan oleh orang-orang Babel. Karena bangunan yang dimaksud hanya sekedar bentuk fisiknya. Demikian juga kita. Di tengah pandemi saat ini. Mungkin ketika saya merenungkan ini, seperti bangsa Israel yang sedang ada dalam pembuangan karena ketegar-tengkukan mereka. Karena hilangnya penyembahan kepada Allah yang benar. Karena ketidaktaatan mereka. Tuhan mengizinkan untuk mereka dibuang. Dan jika pada saat ini kita mengalami pandemi, di mana seperti bangsa yang dibuang, seperti bangsa yang dijajah, tidak punya kebebasan untuk melakukan banyak hal. Semuanya serba terbatas. Di tengah pandemi ini kita juga terbatas. Untuk ngomong dengan orang dekat kita, kita harus jaga-jaga. Apakah benar ini nanti akan melindungi saya? Ketika kita mau pergi ke satu tempat, kita nggak bebas. Ada situasi kita mengalami tekanan karena pandemi saat ini. Tidak mengalami kebebasan. Kalau kita hanya berpikir bahwa rumah, home itu hanya sekedar bangunan, hanya sekedar house, nanti juga akan hilang. Nanti juga akan hancur. Gerakan yang dibangun di dalam diri kita, gerakan yang akan kita bangun bersama-sama di dalam keluarga kita, bukanlah gerakan untuk oke, ayo kita harus menabung untuk membuat bangunan rumah yang megah, bangunan rumah yang di dalamnya isi barang mewah. Bukan. Bukan ini yang dimaksud oleh Tuhan. Bangsa Israel kembali dipanggil oleh Tuhan melalui Raja Kores, orang yang belum mengenal Tuhan, untuk mengingatkan bangsa pilihan kembali kepada penyembahan yang benar. Kita juga diingatkan pada saat ini. Apakah kita sudah memegang teguh janji Tuhan? Apakah kita juga menikmati setiap kebenaran firman Tuhan? Apakah kita juga mengerjakan bagian yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan di dalam keluarga kita? Homecoming movement, gerakan kembali membangun rumah Tuhan, gerakan kembali pada rumah di mana Allah ada di situ, harus mulai kita lakukan. Diawali dari mana? Diawali dari diri kita sendiri. Kalau Tuhan sanggup memakai Raja Kores yang tidak mengenal Tuhan atau belum mengenal Tuhan, Tuhan juga sanggup memakai kita. Siapapun kita, dengan segala keunikan kita. Tuhan juga memanggil orang-orang di luar Israel untuk berbalik kepada Tuhan. Ingat, namanya Rut, dia orang mana? Dia orang Moab, tapi dia juga ditarik oleh Tuhan untuk kembali kepada Tuhan, kembali pada pimpinan Tuhan yang benar. Ingat, Rahab, dia orang Yeriko. Dia juga bukan bangsa pilihan, tapi dipilih oleh Tuhan untuk menolong orang Israel. Dan dia menemukan rumah Tuhan. Rahab ini menemukan rumah Tuhan. Sekalipun dia tidak punya rumah, tapi dia menemukan kehadiran Tuhan di dalam bangsa Israel. Rut menemukan rumah Tuhan. Rut mendapatkan rumah Tuhan. Karena Rut ini juga menjadi keluarga Tuhan. Karena kita semua ini milik Tuhan. Kita semua ini kepunyaan Tuhan. Tuhan ingin untuk kita kembali kepada Dia. Kita ini keluarga Tuhan. Tuhan ingin untuk kita kembali
merasakan kehadiran Bapa, yaitu Tuhan kita, kembali memimpin kita. Home, it's not hanya ini adalah heart atau jantung. Jantung ini adalah bagian yang utama dari diri kita, yang memompa seluruh darah kita untuk dapat disalurkan ke semua tubuh kita. Heart itu atau jantung kita, jantung dalam keluarga itu adalah kasih. Dan kasih itu Rasul Yohanes mengatakan Allah adalah kasih. Kita tidak akan bisa membangun home kalau tanpa Allah ada di situ. Allah memanggil kita untuk kembali. Allah memanggil kita untuk menikmati lagi kehadirannya. Allah memanggil kita untuk merasakan kembali kuasa. Ada kasih Allah di dalam kita membangun keluarga Allah. Kita yang sudah terhilang, kita yang sudah tersesat, ataupun mungkin kita terbuang, tapi Tuhan ingin untuk kita kembali kepada Dia. Home bukan hanya sekedar bangunan. Yang kedua, home ini bukan hanya sekedar keluarga. Bukan hanya bapak, ibu, anak-anak. Bukan. Karena kalau kita melihat home ini hanya sekadar keluarga atau family, banyak keluarga bahkan bangsa Israel, mereka saling membunuh ketika saudaranya terpilih menjadi raja, bahkan memperebutkan tahta. Bagaimana Amnon melukai hati bapaknya, melukai hati Daud karena melakukan hal yang tidak benar kepada Tamar. Bagaimana Adonia berusaha mengambil alih kekuasaan, bagaimana Absalom. Ini keluarga, ini keluarga. Tapi ternyata tidak ada home di situ, tidak ada kasih di situ. Bagaimana akhirnya bahkan orang yang dikasihi mau membunuh bapaknya. Absalom mau membunuh Daud, bapaknya. Apakah ini home? Apakah ini home yang dimaksud? Apakah hanya sekedar keluarga? Karena home yang dimaksud Tuhan bukan hanya sekedar hubungan family, hubungan keluarga. Karena kalau kita melihat pada saat ini, banyak keluarga, suami tidak ngomong dengan istri, anak tidak mau ngomong dengan bapak, anak tertutup dengan orang tua, suami menyembunyikan HP-nya, harus pakai PIN sehingga istri nggak bisa buka HP-nya. Anak takut kalau HP-nya dilihat bapaknya. Apakah ini keluarga? Apakah ini yang disebut home? Bukan. Home bukan hanya karena hubungan keluarga. Home bukan hanya sekedar rumah, home bukan hanya sekedar hubungan keluarga. Home bukan hanya sekedar kita bersekutu di gereja ini. Bukan. Karena saya tahu, kita ngumpul, kita bersekutu. Ada si A, ada si B, kita ngumpul di situ, nyanyi di situ. Bersekutu namanya. Tapi apakah ada connection di situ? Hanya ada fellowship, ada relation, ada fellowship, tapi nggak ada connection.
ketika Pak Pendeta menyampaikan firman Tuhan, nggak connect, nggak ngerti apa yang dimaksudkan. Ketika suami ngomong gini, istri nggak connect, yang dimaksud kok berbeda. Ketika suami ngomong makan, istri dikira apa? Aku sudah makan. Padahal yang mau makan suami. Aku sudah makan. Gak connect. Ketika disuruh masak, apa maksudnya masak? Bisa marah. Karena hanya hubungan, hanya bersekutu, tapi gak ada ketersambungan. Gak ngerti apa yang dimaksud. Home bukan hanya sekedar bangunan rumah, bukan hanya sekedar relasi keluarga persekutuan, tapi home di situ ada pengertian, ada pemahaman, ada kemudian ketaatan. Dan ini terjadi ketika Petrus saat itu menyampaikan, setiap orang boleh memberikan persembahan, boleh menjual miliknya untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Tapi ada juga yang nggak connect. Ananias dan Safira nggak connect, sekalipun mereka ikut bersekutu, tapi nggak connect dengan apa yang dimaksud Tuhan. Akhirnya menyembunyikan sedikit, dan pada akhirnya patah. Akan juga demikian, nggak connect dengan apa yang dikatakan oleh Yosua untuk jangan mengambil apapun dari bangsa Yeriko, tapi akan menyimpannya. Nggak connect, sekalipun mereka terhubung sebagai bangsa Israel, sekalipun mereka ada persekutuan di antara bangsa Israel, tapi mereka tidak ada pengertian, tidak ada connection, tidak ada koneksi, tidak ada ketersambungan. Dan ini berbahaya. Home bukan hanya sekedar hubungan, bukan hanya sekedar persekutuan, tapi home ada pengertian, ada penerimaan. Orang kemanapun dia pergi, ketika dia merasa nyaman di rumah, dia pasti akan kangen. Kemanapun dia pergi, bahkan ke negara yang paling indah, pasti dia pengennya kembali ke rumah. Karena apa? Ada kasih di situ. Karena apa? Ada penerimaan di situ. Karena apa? Karena ada keterbukaan di situ. Karena apa? Ada koneksi di situ. Yang kedua, home ini bukan hanya kemudian, wah, home ini tempatnya itu dibangun pagar yang tinggi, tembok besi, pagar tinggi, sehingga tidak akan ada serangan, sehingga orang di situ merasa nyaman, tidak akan ada musuh yang datang. Bukan. Home bukanlah kemudian suasana yang nyaman seperti di padang yang berumput hijau, tidak ada masalah di situ, enggak. Home tadi yang ketika pertama, home ini ada heart, ada jantung, ada kasih di situ, kasih Allah di situ. Pasti di situ akan ada oponen, akan ada oposisi, akan ada orang yang selalu menyerang. Bahkan di Taman Eden pun, di Taman Eden di mana Tuhan sebagai kepala di situ, ada Adam, ada Hawa. Nyaman kan? Di Taman Eden
Ini home. Ini home. Ketika mereka bersama-sama dengan Allah, ini home. Tapi ketika mereka mulai tidak berkomunikasi dengan Allah, woi, ular datang menggoda. Home pasti akan ada oponen, akan ada musuh, akan ada oposisi, ada orang yang menyerang. Karena ada si jahat yang tidak senang ketika seseorang mau kembali kepada Tuhan. Ada si jahat yang tidak senang, ada oponen. Dan ini juga terjadi. Bagaimana dalam 2 Tawarik 32 ayat 15 dialami oleh Hizkia. Sekarang janganlah Hizkia memperdayakan dan membujuk kamu seperti ini. Janganlah percaya kepadanya, karena tidak ada Allah dari bangsa atau kerajaan maupun yang kerajaan manapun yang dapat melepaskan bangsanya dari tanganku, dari tangan nenek moyangku. Lebih-lebih lagi Allahmu itu takkan dapat melepaskan kamu dari tanganku. Wah, ini Hizkia ini orang yang takut akan Tuhan. Tapi Tuhan mengizinkan untuk dia diuji. Ada bangsa yang menyerang Yehuda, merendahkan Yehuda, bahkan mengatakan kamu jangan percaya lagi pada Allahmu. Enggak bisa, enggak ada itu Allah bangsa lain yang bisa menyelamatkan. Karena bangsakulah yang paling besar. Akan selalu ada. Daud di tengah-tengah kepemimpinannya ada saja oposisi, ada saja oponen, serangan. Siapa lagi? Paulus, dia melayani Tuhan, selalu ada oponen. Bahkan oponennya ini bertubi-tubi, tidak akan pernah berhenti. Musuh akan terus menyerang saudara. Musuh akan terus menyerang kita. Musuh akan terus membujuk kita, menawarkan kita untuk kita mulai juga berkompromi, menduakan Allah. Nggak apa-apa lah, yang penting aku ke gereja, aku percaya kepada Allah, tapi juga aku percaya kepada dukun. Aku percaya kepada Allah, aku juga percaya kepada pengobatan alternatif. Akan berusaha untuk menawarkan, nggak apa-apa kok, ini juga baik kok, nggak apa-apa, ini juga Kristen loh. Dukun ini juga Kristen loh, nggak apa-apa kok. Dia juga menggunakan Alkitab loh. Bahaya. Mulai dicampur adukkan, mulai kebenaran yang mutlak ini dibuat menjadi yang relatif. Home akan selalu ada serangan, akan selalu ada oponen. Saya akan membacakan dalam Efesus 6 ayat 16. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Jadi bagaimana? Si jahat akan menyerang, akan menghancurkan rumah, akan menghancurkan bait Allah di dalam diri kita. Home akan selalu ada oponen, ada oposisi, ada serangan, ada orang yang tidak suka. Setiap orang pilihan yang merindukan membangun kembali rumah Tuhan harus siap menghadapi serangan lawan.
Kalau kita mau membangun home, kita harus siap menghadapi tekanan dan serangan lawan. Yang ketiga, home ini adalah rumah Tuhan, keluarga di mana Tuhan ada di dalamnya. Dan yang namanya home ini, karena ada bapak, ada ibu, di situ akan berlipat ganda, multiply. Bukan hanya pada diri saya sendiri. Home itu ketika Rahab mempercayai Allahnya bangsa Israel, keluarganya juga diselamatkan. Ketika Sakius mulai membagi-bagikan apa yang dia miliki, dia menemukan home, keluarganya juga ditarik oleh Allah. Kepala penjara Filipi juga demikian. Karena kasih yang dari Allah, oponen yang diterima oleh Paulus ini akan menjadi bukti bahwa orang lain memerlukan apa yang dipercayai oleh Paulus. Ini menjadi bukti bahwa orang lain memerlukan apa yang diyakini oleh Paulus, apa yang sudah didapatkan oleh Paulus. Paulus mendapatkan Allah sebagai keluarganya, sebagai pemimpinnya. Dan orang lain, mereka juga berhak mendapatkan. Paulus melipat gandakan. Rahab melipat gandakan. Kores melipat gandakan. Dan ketika kita membaca kitab Yunus, Yunus pun seorang diri melipat gandakan seluruh Niniwe, multiply, untuk orang-orang Niniwe juga kembali kepada Allah. Orang-orang Niniwe memiliki home, orang-orang Niniwe mendapat kesempatan untuk membangun home. Kita dipakai oleh Allah. Kita digunakan oleh Allah ketika kita terus menikmati pimpinan Tuhan. Melalui saudara, melalui kita, akan banyak orang menemukan rumahnya kembali. Akan banyak orang menemukan Bapa mereka, menemukan Tuhan. Home ini harus berlipat ganda, multiply. Dan yang terakhir, home ini adalah rumah Tuhan. Ini bukanlah rumah yang punya batas waktu tertentu, yang setelah 10 tahun akan rapuh, rusak dan roboh. Ini adalah rumah yang tidak mungkin ketinggalan zaman. Rumah yang selalu dapat menyesuaikan dengan waktu, karena terus segar sekalipun waktu bertukar. Karena terus tinggal di dalamnya, karena yang tinggal di dalamnya adalah orang-orang yang telah menerima anugerah kasih sejati, dan pimpinannya adalah Tuhan yang besar. Rumah Tuhan atau home ini adalah rumah yang akan selalu menjadi tempat yang dirindukan oleh banyak orang di sepanjang zaman. Keluarga di mana Allah yang memimpin. Ini akan terus segar. Ini akan terus berbuah. Ini akan terus berlipat ganda. Bukan karena orang-orang yang ada di dalamnya, tapi karena Allah yang ada di dalamnya. Ini namanya everlasting, tidak berkesudahan. Seperti dikatakan di dalam Ratapan 3 ayat 21.
Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu aku akan berharap. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Rumah Tuhan atau home ini tidak akan berkesudahan. Home ini akan menjadi tempat yang paling dirindukan oleh banyak orang. Banyak orang yang terhilang merindukan home. Banyak orang yang tidak mengenal Tuhan merindukan bertemu, mengenal Tuhan yang sejati. Dan home ini, membangun rumah Tuhan ini harus menjadi gerakan yang harus kita lakukan. Mulai dari keluarga kita, mulai dari diri kita, mulai dari keluarga kita. Allah sanggup memakai kita. Lalu bagaimana caranya? Kalau Tuhan memakai Kores, kemudian Tuhan memakai Kores, kemudian melalui Ezra melalui pemimpin-pemimpin Yehuda yang lain pada saat itu. Mulai dari saudara. Kores mengenal Tuhan. Ezra juga mengenal Tuhan dan mulai membaca lagi Taurat Tuhan. Untuk mengenal Tuhan, tidak ada cara lain selain membaca firman Tuhan. Untuk dapat mengenal Allah yang benar, kita harus membaca firman Tuhan yang benar. Firman Tuhan yang benar itu apa? Alkitab. Itu yang Tuhan sudah sediakan untuk kita. Dengan membaca firman Tuhan, kita akan mengenal Tuhan. Dan ketika kita membaca firman Tuhan, mari berdoa untuk kita diberikan pengertian apa yang Tuhan maksudkan dari yang saya baca. Apa yang Tuhan inginkan dari yang saya baca. Kemudian setelah kita membaca firman Tuhan, kita minta kepada Tuhan untuk memberikan pengertian. Kita minta Tuhan untuk mentaati Tuhan. Tanpa pimpinan Tuhan, mustahil kita dapat mentaati. Mungkin kita banyak menghafal Alkitab. Mungkin kita banyak berdoa. Tapi kalau kita tidak minta Tuhan memberikan kita kekuatan untuk mentaati, mustahil. Baca firman Tuhan. Minta pengertian pada Tuhan. Mentaati Tuhan. Yang terakhir, sampaikan kepada orang lain. Karena orang lain, mereka juga rindu menemukan rumah Tuhan. Karena orang lain, mereka mengharapkan untuk mendapatkan home yang sesungguhnya. Orang lain juga rindu mendapatkan kasih. Orang lain rindu mendapatkan keterbukaan, penerimaan. Orang lain berhak untuk mendapatkan Tuhan. Siapa lagi kalau bukan kita? Sebagai anak-anak Allah, mari mulai saat ini kita bangun gerakan untuk homecoming movement. Membangun gerakan di mana Allah tinggal di dalam keluarga kita. Di tengah pandemi ini, ketika orang bergantung bersandar kepada Tuhan, pandemi boleh datang, pandemi boleh menyerang, COVID boleh datang, COVID boleh menyerang. Tapi yang pasti ketika kita ada dalam pimpinan Tuhan, Tuhan dipermuliakan di dalam hidup kita. Sekalipun kita lemah, Tuhan dipermuliakan. Bahkan sekalipun Tuhan menginginkan kita dipanggil oleh Tuhan, kita dipakai menjadi alat yang berlipat ganda untuk orang lain mengenal benar orang ini adalah anak Tuhan. Orang ini dipakai oleh Tuhan. Orang ini mempermuliakan Tuhan. Orang ini adalah saudara
orang ini adalah kita, anak-anak Tuhan yang merindukan, dipimpin dan dikuasai oleh Tuhan yang merindukan, setia mengikuti tujuan Tuhan, membangun keluarga Tuhan, membangun home. Amin. Kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, terima kasih. Melalui kebenaran firman Tuhan pada hari ini kami diingatkan bahwa menjadi bagian kami selaku anak-anak Tuhan ketika kami mendapatkan anugerah Tuhan, untuk kami juga dapat membangun rumah Tuhan di dalam keluarga kami, menikmati kehadiran Tuhan di dalam keluarga kami. Kami bukan hanya bersekutu, namun tidak memberikan pengertian satu dengan yang lain. Kami bukan hanya terhubung, membangun hubungan satu dengan yang lain, namun tidak memahami satu dengan yang lain. Karena sebagai keluarga Allah, kami rindu saling mengerti, saling menerima, saling terbuka, saling mengisi, saling dibentuk, dan saling mendorong untuk semakin menikmati pimpinan dan kehadiran Tuhan. Kami rindu Tuhan memakai kami menjadi alat yang berkenan kepada Tuhan, membangun gerakan di mana keluarga Tuhan menjadi nyata di dalam setiap kehidupan rumah tangga kami. Terima kasih Bapa. Terpuji termulia namamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tim musik maju ke depan. Kita menyerahkan nyanyian pujian kita di hadapan Tuhan. Dimuliakan, ditinggikan. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gembala Mokja Catur yang telah menyampaikan firman Tuhan dalam ibadah hari ini. Melalui Filipi pasal 3 ayat 20, Rasul Paulus mengatakan bahwa karena kewargaan kita adalah di dalam surga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat. Artinya kita semua berasal dari surga, keluarga Allah. Mengapa surga? Karena di situ ada Bapa kita. Sebenarnya rumah kita, home kita adalah tempat yang dikuasai oleh Allah, yang ada kasih Allah yang besar. Kita harus ingat dan merindukan dan menantikan kasih Allah, rumah, home kita. Pada waktu itu kita bisa hidup sesuai dengan kehendak Allah, dilindungi oleh kasih Allah. Selama hidup di dunia pun, kita usahakan membangun rumah Tuhan di tempat yang kita berada. Firman Tuhan hari ini sungguh menguatkan hati kita, mengubahkan dan memberkati hidup kita. Kita harus menjadi pelaku
yang melakukan sesuai dengan firman Tuhan hari ini. Sekali lagi, Jemaat Gereja Baptis Antioquia Medan mengucapkan terima kasih atas pelayanan Bapak Mokja Catur. Terima kasih. Saat ini kita akan menyerahkan persembahan kita yang telah siapkan dengan penuh syukur kepada Allah Bapa kita. Kita berdoa. Puji dan syukur kami naikkan kepadamu ya Allah Bapa kami. Allah yang mencipta alam semesta dan segala isinya. Allah yang layak kami tinggikan dan hanya kepadamu lah kami sujud menyembah ya Tuhan. Segala yang baik kami terima daripadamu ya Tuhan. Karena Engkau Allah yang mengasihi kami. Engkau membuat kami begitu berharga. Dan Engkau selalu memelihara hidup kami. Bahkan melalui kebenaran firman-Mu, kami boleh semakin mengerti rencana dan kehendak-Mu bagi setiap kami. Biarlah kiranya Engkau memberkati hamba-Mu Bapak Gembala Mokja Catur yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Berkatilah keluarga dan pelayanan hamba-Mu ini. Biarlah melalui hamba-Mu ini, nama Tuhan semakin dipermuliakan. Dan ada banyak jiwa boleh dimenangkan bagi Tuhan. Bapa yang Maha Kuasa, bukti dari segala kebaikan dan kasih-Mu ya Bapa, kami ada saat ini sebagaimana kami adanya. Kami boleh bersekutu dengan saudara-saudari kami, memuji memuliakan nama-Mu, itu juga karena kasih dan kebaikan-Mu ya Tuhan. Dan karena rasa syukur kami kepadamu ya Tuhan, saat ini kami mempersembahkan sebagian dari apa yang kami peroleh daripada-Mu. Berkat yang Engkau berikan lewat usaha kami, pekerjaan kami, atau apapun yang Tuhan telah berikan kepada kami. Bapa yang kami kasih, umat-Mu membawa ucapan syukur mereka karena perbuatan dan pertolongan-Mu yang menjadikan segala sesuatu baik dalam hidupnya. Juga ada yang membawa persembahan persepuluhan dari segala hasil usaha dan pekerjaan mereka yang Engkau berkati.
Karena umatmu yakin bahwa engkaulah yang memberi bagi mereka. Dan engkau pula yang memenuhkan lumbung mereka. Karena engkau melihat umatmu yang mengasihi engkau dengan segenap hati. Dan juga ada yang membawa persembahan misi untuk mendukung hamba-hambamu yang sedang memperluas kerajaanmu dimanapun mereka engkau tetapkan untuk melayanimu. Serta ada yang membawa persembahan minggu. Kiranya Tuhan mengutuskan ini semua menjadi persembahan yang harum, yang kudus, dan yang berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Ya Tuhan, ingatlah hati mereka. Penuhkanlah anugerah-Mu. Limpahkanlah, berikanlah damai sejahtera-Mu di atas keluarga, usaha, rencana, dan masa depan mereka. Kiranya Tuhan memberikan kesehatan, bijaksanaan, dan kesukacitaan bagi hidup mereka. Kiranya Engkau membukakan tingkap-tingkap langit-Mu untuk mencurahkan berkat-Mu yang berkelimpahan bagi seluruh umat-Mu yang memberinya dengan sukacita dan dengan tulus hati. Bapa yang mengasihi anak-Mu, saat ini hamba-Mu berdoa untuk anak-Mu yang belum bisa menyerahkan persembahan kepadamu karena keadaan yang masih susah. Walaupun hatinya ingin mempersembahkan kepadamu ya Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati hidup mereka, supaya anak-anak-Mu juga boleh menyerahkan persembahan kepadamu dengan hati yang penuh syukur. Berikan hati yang lebih mengandalkan kepada Tuhan. Bapa di surga, hamba-Mu juga berdoa untuk segenap umat-Mu yang telah memberikan hidup mereka, waktu serta tenaga mereka untuk melayani Engkau. Yang melayani sebagai mukja dan muknya dalam kumpulan mukjang. Membersihkan gereja, pemain musik, MC, singer, staf gereja, operator penyiaran gereja, tua pembukaan, mengambil persembahan, dan pelayan Tuhan yang ambil bagian dalam ibadah ini. Kiranya Tuhan juga yang memberkati mereka. Kami percaya bahwa apapun yang kami lakukan untuk Tuhan tidak ada yang sia-sia. Pakailah hamba-hamba-Mu ini ya Tuhan sebagai saksi-Mu dimanapun mereka berada untuk menyatakan kerajaan-Mu di bumi ini. Terima kasih Bapa. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa kami. Kami percaya seluruh seruan doa kami ini Tuhan sudah mendengarkan dan menjawabnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saat ini kita mendengar pengumuman gereja kita. Salam Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Ada beberapa pengumuman yang akan kami sampaikan kepada kita semua di minggu ini. Pengumuman yang pertama, 1, kita berdoa untuk proses pemulihan Bapak Samuel, MC Hombing, Ibu Crispina, Ibu Elfrida, Bolang Kevin, dan Ibu Ernawati yang mengalami sakit penyakit. Kiranya Tuhan yang menyembuhkan dan memberkati mereka semua. Pengumuman yang kedua, mari kita menyaksikan informasi melalui video yang akan disaksikan, yaitu tentang info COVID-19. Demikian pengumuman Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Kembali kita berjumpa dalam acara Mendengar Nakes. Ini adalah acara yang dilakukan oleh Satgas COVID-19 Gabungan Gereja Baptis Indonesia. Kita ketahui, para nakes adalah pelayan-pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan dalam situasi pandemi ini. Mereka melakukan yang terbaik. Dan tahun lalu saja, dalam 10 bulan, sudah ada lebih dari 500 terpapar dan akhirnya meninggal karena melakukan tugas dan tanggung jawab mereka. Mari kita mendengar nakes pada saat ini.
dan kita ingin mendengarkan dari seorang yang langsung terjun di lapangan yang bersama-sama dengan kita pada saat ini. Apa kabar? Baik, puji Tuhan. Iya, lelah, sehat? Ya, sehat tapi lumayan capek. Ya, baik. Tolong Ibu perkenalkan, Ibu Priscilla memperkenalkan diri supaya kami yang mengikuti acara ini bisa mengetahui siapa Anda. Halo, perkenalkan nama saya Priscilla Natalia. Saya bergereja di Gereja Baptis Indonesia Puspawarno, cabang Kembang Arum. Kebetulan suami saya juga pendeta di sini. Jadi saya sebagai istri pendeta dan saya bekerja di Rumah Sakit Panti Weloso Dr. Cipto. Sebagai apa? Saya sebagai perawat di ruang ICU. Dan kerap berhubungan dengan penderita COVID? Ya, karena kebetulan saya bekerja di ICU yang menangani COVID. Oh, berarti amat sangat beresiko untuk terpapar ya, Bu? Ya. Baik, oleh karena itu kami ingin mendengar tugas Ibu ini tugas pelayanan yang tidak mudah. Boleh kami mendengar perasaan apa yang Ibu rasakan saat ini ketika melayani sudah 10 bulan lebih dan tidak berhenti pandemi ini? Ya. Perasaan saya pada awalnya ya Pak ya, pada awalnya itu takut, ada, khawatir ada, takut jika saya nanti tertular corona bagaimana, APD yang harus saya gunakan itu harus apa saja yang membuat saya bisa aman. Ya, karena saya sudah berkeluarga, saya mempunyai anak yang masih kecil-kecil, kalau mereka sampai tertular kan pasti bahaya, saya pasti ada rasa takut. Tapi setelah jalan beberapa bulan ini mungkin karena sudah terbiasa merawat pasien dengan COVID, rasa takut itu ya tidak seperti dulu lagi. Ya, tapi tetap saya harus tetap waspada menjaga APD saya selama saya bekerja supaya saya tidak menjadi karier ataupun menularkan ke anak saya gitu ya, membawa virus dari rumah sakit ke anak saya ataupun ke keluarga saya yang lain. Tapi, ketika melaksanakan pekerjaan apakah tambah berat, Bu, dibandingkan yang sebelumnya? Ya, bebannya itu berkali-kali lipat lebih berat daripada yang dulu. Jadi kalau dulu itu kita kalau misalnya kalau di ruang ICU itu kan pasien itu kan di depannya perawat ya, jadi tidak ada sekat-sekat, tidak ada keluarga yang menunggu, murni kami perawat dengan pasien saja. Dan kalau ada sesuatu kegawatan terhadap pasien itu kami tinggal datang. Tapi sekarang kan disekat, jadi kalau mau masuk ke ruang COVID kami harus pakai APD dulu. Dan dulu waktu awal-awal masih ada COVID itu kami bergantian, selama satu shift itu kan 7 jam rata-rata ya. Itu bergantian 3 jam dengan perawat yang lain, perawat ICU yang lain, nanti setelah 3 jam saya keluar, nanti diganti teman saya yang lainnya masuk. Dan karena seiring berjalannya waktu yang kena COVID itu semakin banyak, dan rumah sakit itu hampir 70% itu semua pasien COVID, dan ruangan itu penuh, dan kebanyakan kasusnya itu berat semua. Ya, jadi ruang ICU itu pasti penuh, sehingga dulu kami hanya masuk 3 jam, sekarang harus full 7 jam kami masuk di dalam menggunakan hazmat. Dan itu sangat berat, kami harus nahan lapar, harus nahan ingin buang air kecil, kami harus menahan semuanya ya, karena kami harus di dalam full menunggu pasien, karena kami tidak mungkin keluar masuk dengan hazmat, itu resiko menularkan kepada yang lain. Bagaimana perasaan Ibu ketika harus pulang ke rumah? Takut? Ya, saya takut. Jadi jujur kalau dulu yang biasanya pulang dari rumah sakit mungkin hanya cuci tangan saja ya, tidak perlu mandi. Sekarang saya kalau mau pulang ke rumah harus mandi. Anak-anak langsung peluk Ibu? Tidak berani ya? Tidak berani, saya harus pulang ke rumah dulu, atau kalau enggak saya mandi di rumah sakit. Saya harus mandi dulu. Ya kalau dulu, kalau misalnya saya pulang ke rumah, anak-anak itu pasti langsung datang meluk gitu. Tapi sekarang ada corona ini, walaupun saya sudah mandi dari rumah sakit, saya tidak memperbolehkan anak untuk langsung peluk saya. Karena saya harus cuci tangan dulu,
saya harus lepas pakaian saya yang dari rumah sakit dulu, bersih, baru anak-anak boleh pegang saya gitu. Oleh karena itu, apa harapan Ibu setelah sekian lama ini kepada semua yang menyaksikan apa yang Ibu sharing saat ini? Ya, saya berharap semua bisa taat pada protokol kesehatan ya. Tetap gunakan masker. Yang penting itu pakai masker, sering cuci tangan. Itu yang terpenting. Jaga jarak itu juga sangat penting ya, karena kan kita tidak pernah tahu ya, orang yang OTG itu malah justru berbahaya. Dia nggak ada gejala tapi bisa menularkan. Nah, bahayanya kita kalau yang kena, kebetulan kita punya komorbidnya, itu bahaya juga. Kalau jujur, Ibu berharap pandemi ini segera selesai? Ya, saya berharapnya segera selesai, Pak. Tapi kalau melihat kenyataannya, banyak yang nggak pakai masker, mereka yang nggak mau cuci tangan, ya saya ragu ini bisa cepat selesai, Pak. Malah mungkin tambah banyak. Iya, baik. Kalau begitu, kami ingin Ibu memberikan pernyataan kepada semua agar kita bisa mengerti bahwa ini bukan main-main, ini sesuatu yang serius. Ya, mungkin pesan dari saya tetap pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, karena COVID itu berbahaya, jangan anggap sepele, karena kalau semua menganggap sepele dan semakin banyak yang kena COVID, kami tenaga kesehatan sudah capek. Kalau kami capek, kami terkena COVID juga, siapa lagi yang akan merawat kalian semua? Gitu ya. Baik, terima kasih. Kita mendengar Ibu Priscilla, jangan lagi ada korban kalau bisa. Yeah. Dan itu dimulai dari kita, dimulai dari semua. COVID tidak dimulai dari rumah sakit, tetapi rumah sakit menjadi tempat terakhir di mana para nakes harus berjuang, melakukan pelayanan terbaik. Terima kasih Ibu, Tuhan terus memberkati dalam pelayanan, menjaga keluarga, suami dan anak-anak, dan juga semua tenaga kesehatan yang berjuang bersama dengan Ibu. Tuhan memberkati. Amin, amin. Terima kasih. Salam dan damai sejahtera. Ya, salam berkati. Demikian kita kembali mendengar dalam acara Mendengarkan Nakes. Apa yang mereka harus hadapi, keputusannya ada di masing-masing pribadi kita. Salam sehat. Mari kita bangkit berdiri. Kita menaikkan nyanyian pujian kita kepada Tuhan Allah Bapa kita. Bersamaku
Ya Tuhan semesta alam, ya Raja kami, tanah Allah kami. Kami baru syukur atas perkenanan-Mu di sepanjang ibadah kami hari ini. Kami senantiasa boleh menikmati kasih persekutuan yang indah bersama-sama dengan Tuhan. Setiap kali kami memuji dan menyembah-Mu ya Bapa. Berbahagialah umat-Mu yang diam di rumah-Mu, yang terus-menerus memuji Engkau. Kami juga bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang sudah memberkati kami hari ini yang disampaikan oleh hamba-Mu Bapak Mokja Catur. Melalui kebenaran firman-Mu, ajar kami untuk senantiasa menyerahkan segenap hati kami kepada Tuhan untuk mengasihi dan melayani-Mu ya Bapa. Bapa, saat ini kami berdoa untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan. Kami menyerahkan bangsa kami kepadamu. Biarlah kerajaan-Mu hadir di bangsa ini. Memberkati bangsa ini dengan damai sejahtera-Mu. Kiranya Tuhan menyembuhkan bangsa ini dari COVID-19 yang jahat. Supaya bangsa ini menyadari bahwa Tuhanlah Allah yang satu-satunya dapat membangkitkan negara ini ya Tuhan. Bahkan untuk gereja-gereja-Mu yang ada di seluruh dunia, hamba berdoa supaya Engkau memberkati dan memakainya bagi kemuliaan-Mu ya Bapa. Secara khusus Gereja Baptis Antioquia Medan ini ya Tuhan, hamba-Mu berdoa. Biarlah Engkau juga menolong dan mengurapi gereja ini, agar gereja ini berkenan menyenangkan hati-Mu, mengembangkan kerajaan-Mu di bumi ini ya Tuhan. Juga untuk segenap umat-Mu yang ada di tempat ini, hamba-Mu berdoa. Biarlah kiranya tangan Tuhan melawat dan memberkati umat-Mu ini yang sedang beribadah kepada Tuhan. Di dalam beban masalah yang mungkin sedang mereka hadapi. Pergumulan yang masih belum terselesaikan. Perekonomian yang sulit. Juga sakit penyakit yang mereka alami. Hamba-Mu berdoa. Biarlah semuanya itu tidak menjadi penghalang bagi umat-Mu untuk tetap mengasihi Tuhan. Berharap kepada Tuhan. Karena daripada mula ya Tuhan, datangnya jalan keluar atas setiap masalah. Karena daripada mula ya Tuhan, datangnya kesembuhan. Karena daripada mula ya Tuhan, datangnya sukacita di atas penderitaan kami. Hamba-Mu memohon, berilah umat-Mu ini kekuatan serta penghiburan di tengah-tengah masalah yang sedang mereka alami. Supaya umat-Mu ini dimampukan untuk hidup berkenan di hati-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapak. Sebentar lagi kami akan mengakhiri ibadah kami hari ini. Biarlah Tuhan menolong dan senantiasa memerintah atas hidup kami. Agar hidup kami berpadanan dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami telah bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih dan damai sejahtera Allah yang Maha Besar dan persekutuan Roh Kudus akan menyertai saudara-saudari sekalian yang ikut ibadah hari ini dengan segenap hati. Mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.